jendela di Oktober November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi tahun berikutnya. Nah, September kosong. Pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan raksasa Inggris, Manchester United, yang dijadwalkan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, telah menjadi sumber ketegangan panas antara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Titik api dari perseteruan ini berawal dari rencana Presiden AFF, Heath Samet, yang bersikeras memanggil 9 pemain timnas Indonesia yang dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert dari skuad utama Garuda. Heath Samet menyebut pertandingan ini sebagai ajang pembuktian harga diri Asia Tenggara. Ini bukan sekadar laga eksibisi, ini adalah wajah ASEAN di hadapan klub legendaris seperti Manchester United dan dunia. Kami butuh pemain terbaik dari kawasan ini, termasuk 9 nama dari Indonesia, tegas Samet dalam konferensi pers di Phnom Penh. Malaysia dukung penuh, penjualan tiket jadi taruhan. Dukungan penuh terhadap langkah AFF juga datang dari Presiden FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang menilai kehadiran pemain-pemain Indonesia krusial bagi kesuksesan laga. Malaysia sebagai tuan rumah sangat bergantung pada penjualan tiket dan atmosfer stadion yang meriah. Tanpa kehadiran bintang-bintang Indonesia, daya tarik laga ini sangat menurun drastis, ujar Presiden FAM dalam pernyataan resminya. Bintang-bintang seperti Jai Itzes, Rafael Struijk, hingga Ula Romeni dinilai sebagai magnet utama yang bisa menarik puluhan ribu penonton ke Bukit Jalil. Kehilangan mereka adalah risiko besar. Muka Asia Tenggara tercoreng. Namun PSSI bersikukuh pada pendiriannya. Ketua Umum Erick Thohir menolak permintaan AFF dan menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam masa persiapan serius untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain fokus kualifikasi Piala Dunia, PSSI lebih fokus memilih menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Brasil dan Uruguay yang menunjukkan minat besar untuk menguji kekuatan tim Garuda, daripada mengirim pemain bintangnya ke laga eksibisi bertajuk ASEAN All-Stars versus Manchester United. Laga melawan Manchester United memang menarik, tapi prioritas kami adalah membangun tim yang siap bersaing di level dunia, kata Erick dalam sebuah wawancara. Ia juga menyatakan bahwa laga eksibisi seperti ASEAN All-Stars tidak termasuk dalam kalender prioritas federasi. Sikap keras PSSI memicu reaksi keras dari Heath Samet. Ia bahkan mengecam akan membawa masalah ini ke rapat luar biasa AFF. Jika Indonesia tidak menghormati solidaritas regional, maka kami harus mempertimbangkan status keanggotaannya. Kami bisa mencoret PSSI dari anggota. Ingat, AFF bukan tempat untuk individualisme, ungkapnya. Ancaman pencoretan Indonesia dari AFF tentu menimbulkan kontroversi besar. Sejumlah analis menilai langkah ini terlalu reaktif. Namun ada pula yang memahami kekhawatiran AFF atas potensi gagalnya laga yang dirancang sebagai simbol persatuan kawasan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, alih-alih meminjamkan 9 pemain skuad Garuda ke ASEAN All-Stars, Indonesia justru sedang naik daun di mata dunia. Federasi-federasi kuat seperti Brasil dan Uruguay berlomba-lomba mengundang Garuda untuk laga persahabatan. Bahkan legenda Brasil, Ricardo Kakak, menyatakan antusiasmenya. Indonesia punya fanbase yang luar biasa. Mereka pantas mendapatkan pengalaman menghadapi tim sekelas Brasil, ujarnya. Persaingan untuk menjadwalkan pertandingan diperkirakan memuncak pada kalender FIFA Matchday bulan September 2025. Saat itu, Indonesia akan memiliki jeda setelah menyelesaikan rangkaian laga kualifikasi. PSSI di bawah kendali Erick Thohir tampaknya ingin membawa sepak bola Indonesia ke dimensi baru. Dalam strategi jangka panjangnya, PSSI menargetkan peningkatan ranking FIFA lewat kombinasi laga uji coba taktis dan partisipasi di turnamen besar. Itulah alasan mengapa PSSI hanya akan menjadwalkan satu laga kontra tim besar setiap tahunnya, demi menjaga keseimbangan antara prestasi dan posisi di ranking FIFA. Kini,
Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ada tekanan dari AFF untuk tetap loyal dan mendukung solidaritas kawasan. Di sisi lain, ada peluang emas untuk mengangkat citra dan kualitas sepak bola nasional melalui pertarungan melawan tim-tim elit dunia. Apa langkah PSSI berikutnya? Akankah mereka tetap teguh pada jalur globalisasi sepak bola? Atau menyerah pada tekanan regional demi menjaga keharmonisan ASEAN? Yang pasti, keputusan PSSI kali ini akan menjadi cermin arah masa depan sepak bola Indonesia, bertahan di lingkup regional AFF, atau berlayar ke lautan luas dunia. Adu peringkat FIFA Timnas Indonesia dengan Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, bak bumi dan langit. Perbandingan ranking FIFA, Indonesia versus Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina menjadi sorotan besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga asa melangkah ke panggung dunia. Performa di grup C. Hingga saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C tanpa poin. Namun, harapan kembali terbuka setelah pasukan Patrick Kluivert sukses meraih kemenangan atas Bahrain dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Cina saat ini menghuni dasar klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Mereka sempat tumbang dari Australia dengan skor 0-2 pada Maret 2025. Jarak ranking FIFA yang jauh. Jika menilik peringkat FIFA terbaru, terlihat jelas adanya kesenjangan antara kedua negara. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-123 dunia, sedangkan Cina berada jauh di atas dengan peringkat ke-94. Jarak ini menunjukkan perbedaan kualitas yang masih cukup mencolok di mata FIFA. Indonesia tetap percaya diri. Meski secara peringkat Indonesia tertinggal, skuad Merah Putih justru lebih diunggulkan saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman di liga-liga Eropa menjadi nilai tambah besar bagi tim. Di sisi lain, mayoritas pemain Cina masih bermain di liga domestik. Bahkan pemain dengan nilai pasar tertinggi mereka, Serginho, hanya memperkuat klub lokal Beijing Guoan. Perbedaan peringkat FIFA antara Indonesia dan Cina memang mencolok, namun bukan berarti Indonesia tanpa peluang. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan publik tuan rumah, Timnas Garuda berpeluang membuat kejutan. Janji manis Simon Tahamata setelah diangkat sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Simon Tahamata, yang kini dipercaya sebagai kepala pemandu bakat Tim Nasional Indonesia, menyatakan kegembiraannya bisa bergabung dengan tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dengan pengalaman luas yang dimilikinya, Tahamata berkomitmen untuk menemukan bakat-bakat terbaik dari dalam dan luar negeri yang bisa membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Simon resmi diumumkan sebagai kepala pemandu bakat pada Kamis, 22 Mei 2025. Dalam peran barunya ini, ia akan bertugas mencari dan merekrut pemain potensial, termasuk dari diaspora Indonesia, terutama di Belanda. Tahamata juga akan bekerja sama erat dengan pelatih tim nasional pria dan wanita di berbagai kelompok umur. Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim yang luar biasa ini, terutama di bawah arahan Patrick Kluivert, salah satu legenda sepak bola, ujar Tahamata melalui akun Instagram pribadinya. Tahamata dikenal luas di dunia sepak bola Belanda, khususnya karena pengalamannya di Ajax Amsterdam, baik sebagai pemain maupun pelatih akademi dan pemandu bakat selama hampir 3 dekade, dari tahun 1996 hingga 2024. Dengan bekal pengalaman tersebut, Tahamata bertekad memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Ia ingin membantu menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, tidak hanya untuk tim senior tetapi juga untuk kelompok umur muda. Saya siap memberikan seluruh pengalaman saya demi mendukung strategi PSSI dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia, tegasnya. Simon menutup pernyataannya dengan semangat tinggi, kami siap menorehkan sejarah bersama. Saya, sebagai kepala pemandu bakat untuk semua tim pria, wanita, senior, dan muda sangat antusias menerima tantangan ini. Demi singkirkan Timnas Indonesia, media Cina mulai minta bantuan Jepang dan Arab Saudi agar skenario ini terwujud. Media Cina usulkan skenario rumit dengan libatkan Jepang dan Arab Saudi demi singkirkan Timnas Indonesia. Menjelang akhir fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, media Cina mulai merancang skenario kompleks demi menggugurkan peluang Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Dalam laporan yang dirilis oleh Sina Sports, mereka bahkan mengusulkan agar Jepang dan Arab Saudi turut membantu mengeliminasi skuad Garuda dari persaingan grup C. Saat ini,
Timnas Indonesia sedang mempersiapkan dua pertandingan penentu, menghadapi Cina dan Jepang. Kedua laga tersebut menjadi kunci menuju putaran keempat kualifikasi. Pertemuan antara Indonesia dan Cina dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini disebut sebagai duel penentu yang bisa menjadi akhir atau awal baru bagi kedua tim. Media Cina, Sina, justru menyambut laga ini dengan pendekatan yang unik. Dalam sebuah artikel bertanggal 21 Mei 2025, mereka menyebut kekalahan 0-2 Cina dari Australia pada Maret lalu sebagai berkah tersembunyi. Mereka mengklaim, dengan 10 poin, Cina masih punya peluang lolos, asal skenario tertentu bisa tercapai. Menurut perhitungan Sina, agar Cina bisa melaju ke babak selanjutnya, mereka harus mengalahkan Indonesia dan setidaknya menahan imbang Bahrain. Namun, bukan hanya itu. Mereka juga berharap Bahrain gagal menang atas Arab Saudi, serta Indonesia kalah dari Jepang. Cina harus menang atas Indonesia dan imbang lawan Bahrain. Sementara itu, Bahrain tak boleh mengalahkan Arab Saudi, dan Indonesia harus kalah di dua laga tersisa, tulis Sina. Skenario ini menuai perhatian karena terlihat sangat bergantung pada faktor eksternal dan hasil dari tim-tim besar. Banyak pihak menilai rencana ini terlalu mengada-ada dan sulit terwujud. Meski begitu, Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert tidak terpengaruh. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Fokus utama mereka adalah memastikan kemenangan atas Cina di Jakarta, laga yang diprediksi akan disaksikan lebih dari 60.000 supporter. Kemenangan tersebut menjadi penting tidak hanya dari sisi poin, tetapi juga sebagai bentuk pembuktian di hadapan pendukung setia Garuda. Meski skenario dari media Cina tampak mustahil, Timnas Indonesia tetap diminta untuk tetap fokus dan tidak lengah. Dengan konsistensi dan semangat juang yang tinggi, peluang untuk melaju ke putaran selanjutnya masih sangat terbuka. Jai Itzes akhirnya ngaku ada perbedaan besar berduet dengan Maes Hilgers dan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Keduanya pemain bagus, tapi Jai Itzes ungkap perbedaan saat bermain bareng Rizky Ridho dan Maes Hilgers di lini belakang Timnas Indonesia. Bek tengah Timnas Indonesia, Jai Itzes, akhirnya mengungkapkan pengalamannya bermain bersama dua rekan duet yang berbeda di jantung pertahanan Garuda, Rizky Ridho dan Maes Hilgers. Meskipun keduanya sama-sama dinilai sebagai pemain berkualitas tinggi, Itzes menyebut ada satu faktor utama yang membedakan, yakni komunikasi di lapangan. Komentar itu ia sampaikan setelah kemenangan penting Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Itzes dipercaya tampil sejak menit awal bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Penampilan lini belakang Indonesia pada laga itu dinilai sangat solid. Gawang yang dikawal Martin Paes tidak kebobolan, dan Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling mencolok berkat performa defensifnya yang apik. Ia kerap menggagalkan serangan-serangan Bahrain dan mendapat pujian langsung dari Itzes. Sejak awal saya sudah sering bilang dalam wawancara bahwa saya sangat menghargai Ridho. Selamat untuk dia atas penampilannya, ujar Itzes. Pemain Venezia tersebut bahkan menyebut Rizky Ridho sebagai salah satu aset penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang kita punya, dengan potensi besar, tambahnya. Meski demikian, Itzes tak menampik bahwa ada perbedaan saat bekerja sama dengan Ridho dibandingkan dengan Maes Hilgers. Hal utama yang dirasakannya adalah kendala dalam komunikasi. Bersama Hilgers, ia bisa berbicara langsung dalam bahasa Belanda. Namun, ketika bersama Ridho, mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Maes bermain di level tinggi dan kami bisa berkomunikasi dengan baik karena sama-sama berbicara bahasa Belanda, jelasnya. Sedangkan kalau dengan Ridho, kami berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi tetap saja, keduanya pemain hebat. Saya senang bisa bermain bersama mereka. Walau sempat menghadapi tantangan komunikasi, kekompakan lini belakang tetap terjaga. Baik Ridho maupun Hilgers terbukti mampu menjaga pertahanan timnas tetap kuat sepanjang babak kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert pun kembali memanggil ketiganya dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi dua laga penting melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Kini publik menanti strategi Kluivert dalam ramu komposisi pertahanan terbaik dari trio Itzes, Ridho, dan Hilgers, demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni tiba di Bali, siap perkuat timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni,
telah mendarat di Pulau Dewata untuk mengikuti pemusatan latihan jelang dua pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan ini dijadwalkan berlangsung mulai 26 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar. Kedatangan Romeni menandai dimulainya persiapan serius tim Garuda dalam menghadapi dua laga penting yang akan menentukan nasib mereka menuju panggung dunia. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, 5 hari kemudian, pasukan asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang untuk melawan tuan rumah di Suita Football City Stadium. Pula Romeni, yang bermain di Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu pemain diaspora pertama yang tiba di Indonesia setelah menuntaskan musim kompetisi 2024-2025 di klubnya. Pemain berdarah Medan ini langsung menyampaikan kesannya begitu sampai di Bali. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Suasananya menyenangkan dan cuacanya juga tidak terlalu panas seperti di Jakarta. Saya merasa nyaman di sini, ujar Romeni saat diwawancarai oleh Kompas TV. Striker berusia 24 tahun itu juga menegaskan kesiapannya untuk berjuang bersama timnas Indonesia demi meraih hasil maksimal di dua laga tersisa kualifikasi. Ia sadar betul pentingnya laga melawan Cina dan Jepang demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja pertandingan ini sangat penting. Kami semua tahu apa yang harus dilakukan. Kemenangan adalah target utama kami. Kami ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ungkap Romeni dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan perolehan 9 poin. Meskipun posisi mereka belum sepenuhnya aman, peluang untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka, baik melalui jalur langsung maupun playoff di putaran keempat. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, diyakini telah menyiapkan strategi matang guna menghadapi dua lawan kuat tersebut. Apalagi, Cina dan Jepang bukanlah lawan yang mudah. Kedua negara dikenal memiliki kekuatan dan kedalaman skuad yang solid serta pengalaman lebih di kompetisi internasional. Meski begitu, kehadiran pemain-pemain seperti Ula Romeni diharapkan dapat memberikan warna dan semangat baru bagi skuad Garuda. Pengalaman bermain di Eropa, ditambah motivasi tinggi untuk mengharumkan nama bangsa, diyakini akan menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Dukungan penuh dari para supporter juga akan menjadi energi tambahan bagi Romeni dan rekan-rekannya. Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan dipadati pendukung setiap timnas diharapkan mampu menjadi tembok semangat untuk menjegal ambisi Cina dan menciptakan momentum positif sebelum bertandang ke Jepang. Kini, semuanya tinggal menunggu peluit kick-off. Harapan besar telah digantungkan pada pundak para pemain, dan nama Ula Romeni termasuk di antara mereka yang diharapkan mampu menjadi pembeda. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Indonesia siap membuktikan diri di pentas Asia.